Bismillahirrahmanirrahim. Adik hafal doa Sayyidul Istighfar tadi ya? Hebat suaranya cemendeng. Allahumma anta rabbi. Yang belum hafal? Nah, harus izin kalah sama adik ya. Hebat solihah, besok jadi ustazah, jadi ilmuwan. Insyaallah. Kehadapan ibu-ibu semuanya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, mari kita awali kajian kita siang hari ini dengan hanya mengharap ridha Allah. Izin kami buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Di dalam surat Al-Anfal ayat 63 Allah berfirman, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafa baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum innahu azizun hakim." Muhammad, katakan kepada umatmu, seandainya mereka menginfakkan, membelanjakan semua kekayaan yang ada di muka bumi ini untuk menyatukan hati, niscaya mereka tidak akan bisa. Karena yang menyatukan hati adalah Allah. Maka ibu, sering kita tidak sadari bisa salaman tanpa perasaan hasad, bisa duduk berjajaran dengan orang yang tidak sedarah, bisa merindukan hari yang kita nggak pernah punya sejarah di situ. Itu adalah nikmat yang sangat mewah. Kenapa mewah? Allah sendiri yang ngatur. Seandainya yang di ruangan ini mengeluarkan harta yang dimiliki semuanya untuk kita bisa duduk bareng seperti ini, nggak akan bisa, kata Allah. Karena yang menyatukan hati kita di sini siapa, Bu? Allah. Maka bisa duduk di majelis ilmu, bertemu banyak orang, senyum dengan banyak orang, punya saudara sebanyak ini adalah kenikmatan yang mewah. Maka mari kita syukuri. Semoga kemewahan ini berlanjut menjadi kemewahan yang akan kita nikmati di surga kelak, insya Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya aku memiliki harta, tentu aku akan beramal seperti amalnya si fulan. Maka orang yang berkata seperti itu, dia diberi pahala dengan sebab niatnya dan pahala keduanya sama. Hadis ini panjang, bercerita tentang ada orang yang tidak diberikan harta tapi diberikan ilmu. Lalu orang itu berkata, ya Allah, seandainya saya punya harta kayak mbak itu, kayak mas itu, saya akan beramal seperti amalnya si fulan. Maka orang yang diberi pahala, diberi harta, dengan yang diberi ilmu tok enggak diberi harta, itu pahalanya sama dengan sebab bagusnya niat. Maka di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, sang mu'alif berkata, kam min amalin yatasawwaru bisurati amalid dunya yasiru bihusnin niyati min a'malil akhirah. Betapa banyak amalan dunia, kelihatannya amalan dunia, nyapu, ngepel, nganterin anak sekolah, bikin roti, tetapi dengan bagusnya niat, itu semuanya menjadi amal yang bernilai amal akhirat. Tapi sebaliknya, kelihatannya ngaji, pakai jilbab, menutup aurat, baca Quran, nyimak kajian, bawa amal, tetapi dengan buruknya niat, yang kelihatan amal akhirat itu hanya menjadi amal dunia.
Maka Ibu, mari sebelum kita masuk kepada materi, kita perbaiki niat. Ajeng nopo to panas-panas kaya niki. Ya Allah, tadi di kendaraan rasanya embane pantes mripate kalih merem ngeten. Niki nek pantes alah polpenake panas-panas kados niki njur gletak teng dhuwur kasur alasan ngeloni anak. Polpenake garilep ngeten mungkin ngimpi melbu suarga, masya Allah. Mula mimpine niku men dadi kenyataan, jur tangi mangkat ngaji, men ngajine dadi dalan melbu suarga. Tayyib, semoga keinginan kita untuk duduk bersama di majelis ini menjadi wasilah untuk kita kelak mendapatkan syafaat baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita akan belajar siapa Ibu? Ibu seneng banget kalau Nabi Yusuf. Yang tergambar itu laki-laki yang tampan gitu. Tadi saya karena laptopnya itu ketinggalan di mana nggak tahu chargernya, saya nggarap di tempat kerjanya anak-anak. Lalu saya dengerin itu anak-anak guyu, Nabi Yusuf tampan ya Bun, kayak siapa? Saya nyeletuk saja, ya kayak suaminya Bunda lah gitu ya Bu. Karena yang paling tampan siapa Ibu? Suami kita. Tapi Nabi Yusuf itu memang Nabi yang tampan ya Bu. Kita awali dari surat terakhir di surat Yusuf. Surat Yusuf itu memiliki 111 ayat. Dan ini ayat terakhirnya. Apa kata Allah? Laqad kana fi qasasihim 'ibratun li ulil albab. Sungguh di kisahnya Nabi Yusuf itu ada ibrah liulil albab, untuk orang-orang yang mau berpikir. Apa itu ibrah? Pelajaran. Ibrah itu berasal dari akar kata yang berabara, yang artinya menyeberang atau jembatan. Kok di terjemahan pelajaran? Kok asal katanya jembatan? Karena kisah itulah yang akan menghubungkan kita seolah-olah kita hidup di zamannya Nabi Yusuf. Karena dongeng atau kisah dari Al-Quran itulah yang membuat hati kita terbawa seolah-olah kita hidup dalam kehidupan yang masih ada baginda Muhammad SAW. Ketika kita diceritakan tentang Ashabul Kahfi, kita terbawa seolah-olah kita memahami betul kehidupan di zaman Ashabul Kahfi. Dan saat para ulama menceritakan Abu Bakar, Umar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, Bilal bin Abi Rabah, seolah-olah kita sedang merasa hidup di zaman mereka. Maka kadang-kadang kalau kita diceritakan, kita itu tidak terasa meneteskan apa Bu? Itu karena cerita itu jembatan. Jadi sepertiga Al-Quran itu isinya kisah. Dan Al-Quran itu petunjuk. Artinya Allah ingin sepertiga bagian petunjuk hidup kita itu kita belajar dari apa? Dari kisah. Maka ayo kita senang berkisah. Dengan anak-anak kita, dengan suami kita, dengan saudara-saudara kita. Bahkan ayo jangan bosen kalau ada ustadz, ustadzah, guru, kiai, ulama bolan baleni tentang kisah. Kenapa? Karena di dalam kisah mereka itu ibratun liulil albab. Ada ibrah, ada pelajaran, ada jembatan yang akan menghubungkan kita sehingga kita itu punya referensi sikap. Oh, dulu Nabi Muhammad ketika ditagih utang digualai, sikapnya seperti itu. Oh, kita punya referensi. Ketika Nabi Muhammad dihina dengan seorang pengemis yang miskin di pinggir jalan lagi buta, sudah ngemis, buta, tua, ngenyek lagi. Diapakan enaknya Bu? Kemis, tua, di pinggir jalan, buta. Apanya yang mau diandalkan? Mengenyek Nabi Muhammad lagi. Tapi apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad nyuapi pengemis ini. Itu namanya referensi sikap. Orang yang senang membaca kisah, orang yang senang belajar kisah-kisah di dalam Al-Quran, dia punya referensi sikap bagaimana dia harus bersikap. Maka haditsan yuftara, dan tidak ada di dalam Al-Quran ini
dongeng. Beda kisah dengan dongeng, Ibu. Kalau si kancil mencuri timun itu dongeng. Ada kancil berdialog dengan harimau. Grekoper kancil ngomong-ngomongan karo harimau, Bu. Sehurunge omong-omongan wis diterkam harimau. Maka kalau anak-anak kita sering diceritakan cerita yang tidak logis, anak-anak kita ketajaman pikirnya itu akan hilang. Masa kancil omong-omongan sama harimau, harusnya kan kancil itu langsung diterkam harimau. Nah, kita itu senang dengan cerita-cerita dongeng yang tidak ada asalnya. Padahal kita punya cerita-cerita yang luar biasa. Ibu, ayo. Sekolah putranya siapa yang diceritakan kisah-kisah? Maka saya selalu berkata kepada guru-guru kami, nak, ceritakan pada anak-anak tentang kisah para sahabat, para nabi Allah. Kemudian cerita-cerita perempuan di dalam Al-Quran. Gak usah keluar dari sini kalau cerita, Ibu. Di sini dulu ditamatkan. Dan kisah itu fungsinya satu, tasdiqal ladzi baina yadayhi, membenarkan apa yang ada di antara tangan kita, Ibu. Kitab. Kisah-kisah itu membenarkan mukjizatnya Al-Quran. Wa tafsila kulli syai'in, dan kisah itu membreakdown yang tadinya global, di kisah-kisah ini diterangkan wahuda warahmah, dan jadi petunjuk warahmatal liqaumi yu'minun, sekaligus kisah itu menjadi kasih sayang untuk setiap orang beriman, Ibu. Coba, kadang-kadang dengan kisah itu hati kita jadi lembut, atau dari kisah hati kita jadi semangat dan seterusnya. Maka fungsi kisah satu apa, Bu? Tasdiq. Dua, tafsil. Tiga, hudan. Empat, rahmatan. Itu digambarkan ada. Satu apa? Pembenar. Dua, tafsil, perinci. Hudan apa? Petunjuk. Rahmat apa? Rahmat, menjadi kasih sayang untuk setiap orang-orang yang hatinya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita belajar Nabi Yusuf mulai dari surat Yusuf yang paling akhir. Kapan surat ini diturunkan? Surat ini golongan Makkiyah. Diturunkan di Makkah. Di saat Amul Huzni, atau di saat apa, Bu? Amul Huzni. Apa itu Amul Huzni? Apa itu Amul Huzni? Bubar ini ngajinya ini. Lupa apa tawadu? Am itu apa? Tahun. Huzn, kesedihan. Itu sampingnya yang jawab itu yang pakai jilbab ungu itu sudah dari konter itu. Am artinya apa, Us? Tahun. Huzn, kesedihan. Jadi Amul Huzni. Nah, beliau guru bahasa Arab di SD Aisyah Garung. Tahun kesedihan. Apa yang dimaksud tahun kesedihan? Nah, tahun di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kehilangan istri dan pamannya. Bayangkan, Ibu. Semua orang bilang Muhammad pendusta, Muhammad penyihir, Muhammad ngibul, Muhammad tukang bohong, Muhammad. Masya Allah. Ketika pulang ke pangkuan istrinya bilang, biar orang ngomong apa, pokoknya aku padamu. Itu Khadijah. Di saat semua orang menghina Nabi Muhammad, melempari Muhammad dengan apapun, ketika dia pulang ke rumah ada istri yang selalu, tenang Abi, ada Umi. Tenang Pak, ada Mama. Tenang ya, ada Bunda. Tenang Pak, ada Ibu. Sosok yang ketika Nabi Muhammad di luar perih, sakit, lelah, dengan hujatan-hujatan, tantangan, dakwah, dengan cemoohan, ketika pulang dipeluk lembut sama istrinya, itu Khadijah. Dan Allah mengambil sosok perempuan yang seperti itu, Bu. Lalu pamannya yang dia berkata, yang mau ganggu Nabi Muhammad, hadapi dulu saya, kata Abu Thalib. Kemana Nabi Muhammad, gak ada yang berani ganggu. Kalau sudah ada pamannya yang bernama gimana? Sosok yang selalu melindungi baginda Muhammad SAW diambil dua-duanya. Maka Nabi Muhammad SAW bersedih.
Sedih itu sifat siapapun. Nabi Muhammad pun bersedih. Lihat, Nabi Muhammad akhirnya tidak ingin terkungkung dalam kesedihannya. Beliau berpikir, aku mau cari bagaimana solusi menghilangkan kesedihan itu. Maka Nabi Muhammad berniat untuk hijrah ke Taif. Siapa tahu di Taif dapat hiburan. Kemudian Nabi Muhammad jalan dari Mekah ke Taif. Jaraknya ibu tahu? 70 kilometer. Sini mana? Sini Semarang berapa kilo? Nggak tahu, nggak pernah ngukur kan Bu? Emang nggak usah ngukur, lihat aja di Polantas itu Wonosobo Semarang berapa kilo gitu kan ada Bu? 70 kilo jalan kaki. Ibu ngaos mriki pinten kilo? Nggih, ngagem napa? Sirai men mboten panas tutupi napa? Helm. Mobil nek sing ngagem mobil men mboten sumuk ngagem napa? AC. Masya Allah. Dumugi riki lenggah wonten nginggil karpet, sudah ada aqua dan permen supaya tidak ngantuk. Nabi Muhammad jalan 70 kilo. Berharap begitu sampai Taif itu mendapatkan hiburan dari kesedihan hatinya. Apa yang terjadi di Taif? Diusir, dilempari batu. Mungkin kita kalau jalan kaki itu begitu berhenti pengen minum es Bu. Tenang aja lah, nggak apa-apa, panas dikit, nanti sampai sana ada es teh seger. Nabi Muhammad enggak Bu, dilempari batu. Dan menurut riwayat yang lempari batu itu penduduknya tuh berjajar di sepanjang jalan ngusir Nabi Muhammad sambil ngelempari batu. Kira-kira pembong, lu nggak kena Bu. Kayak apa rasanya Bu? Nabi Muhammad nggak marah Bu. Yang gempong malaikat penjaga gunung. Sampai minta izin sama Allah, nawarin baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, mau nggak tak timpukkan itu sindoro sama sumbing sama orang yang ngenyek kamu itu. Kata Nabi Muhammad, jangan. Kalau mereka tahu bahwa saya Nabi, mereka nggak akan melakukan itu. Mereka nggak tahu. Biarkan mereka seperti itu. Semoga anak-anak mereka kelak menjadi anak-anak yang beriman kepada Allah. Jadi jangan putus asa. Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita optimisme Bu. Porah bapakane siki ngusir nyong, sapa ngerti ngemben anaknya dadi bocah sing Allahu Akbar. 70 kilo Bu. Jadi kita ngaji dari rumah ke sini seapanya Nabi Muhammad Bu? Gak ada apa-apanya. Turun ayat ini. Maka seorang ulama mengatakan Bu, kalau orang mau baca surat Yusuf, kesedihannya hilang. Sebagaimana kesedihan Nabi Muhammad hilang karena terhibur dengan kisah yang ada di dalam surat Yusuf ini Bu. Coba nanti dibaca Bu. Kalau ibu membaca surat Yusuf kok sedihnya nggak hilang, yang salah Qurannya apa kitanya Bu? Ya, karena kita nggak ngerti apa yang ada di dalam surat Yusuf Ibu. Kemarin saya ngaji dengan Pak Tafsir itu Bu. Katanya kalau biar jalannya lancar, beliau ini bercanda itu Bu. Nabi Muhammad itu kan naik burak dari Makkah ke Masjidil Aqsa lalu ke Sidratul Muntaha. Cepet Bu kata beliau. Kalau pengen cepat baca surat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Tanpa terasa Bu, saya sih nggak percaya itu Bu. Saya pengen baca aja itu surat Al-Isra. Masya Allah, kalau jalannya lagi macet suruh baca itu biar cepat kayak buruk. Masya Allah nih Bu. Kalau kita memahami surat Yusuf, Masya Allah. Saya tulis di Quran saya sampai podol ini Bu, Masya Allah. Saya tulis dengan label seperti ini namanya apa Bu? Sticky note gitu ya. Satu kata di sini tulisannya keren, saya bilang Bu. Surat yang luar biasa. Maka mari kita masuk ayat yang pertama. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Ibu buka WA-nya, HP-nya, Qurannya yang bawa Quran, surat Yusuf, surat yang ke-12. Kita buka dari ayat yang pertama. Alif Lam Ra adalah ayat-ayat Al-Quran yang jelas. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami Allah
menurunkan Al-Quran dengan bahasa agar kamu mengerti. Maka ini PR. Mereka berkata, miskin, miskin. Orang Arab itu kalau bilang melas itu miskin, Bu. Miskin itu bukan berarti nggak punya harta. Tapi sekalipun mobilnya bagus, rumahnya bagus, kalau dia lagi kena sesuatu yang nggak bagus, orang Arab bilang, hi miskin, miskin. Ini, Bu. Miskin, miskin kata mereka. Man la ya'riful injiliziyah. Orang yang nggak tahu bahasa Inggris. Yuwajihus su'ubah fi fahmi kalamin nas. Mereka menghadapi kesulitan di dalam menerjemahkan perkataan manusia yang ditulis dalam kitab berbahasa. Ibu, kalau mau kitab bahasa Inggris pripun, Bu? Wong sing bahasa Indonesia mbek ora tahu, maca ka apa maning sing pokoknya taunya Inggris I love you. Full gitu ya, Bu. Miskin katanya. Siapa? Man la ya'riful injiliziyah. Orang yang nggak ngerti bahasa Inggris itu kasihan. Kenapa? Karena mereka nggak bisa memahami perkataan manusia-manusia dari barat sono. Wa aqulu, dan orang Islam berkata miskin. Man la ya'riful arabiyah. Orang-orang yang nggak tahu bahasa Arab. Yuwajihus su'ubah fi fahmi kalami ilahin nas atau kalami rabbin nas. Tetapi lebih miskin orang nggak bisa bahasa Arab karena bukan hanya perkataan manusia yang tidak bisa dipahami, tetapi perkataan Tuhannya manusia. Maka ini PR untuk kita semuanya. Mazo pada sinau bahasa Arab. Berawal dari kalimat yang sederhana. Kul katakanlah a'udhu, aku berlindung. Kemarin masih ingat ya? Tabat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu malu. Memahami bahasa Arab dengan metode yang sederhana. Ini PR, Bu. Karena Allah yang ngatur. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Maksud kita mau dibalik ini berarti orang yang nggak bisa bahasa Arab untuk mencerna Al-Quran itu menjadi apa, Bu? Menjadi sulit. Ini PR. Yang sudah simbah-simbah orang nyong, putune nyong kudu tayang. Yang punya putra, ibu es ora teng bahasa Arab, deke kudu tayang. Yang belum punya putra, mbak es ora teng bahasa Arab, deke adine nyong kudu. Ayo bagaimana caranya kita mempelajari bahasa Arab? Kita lanjutkan. Nahnu naqussu 'alaika. Muhammad tak ceritain sini. Ahsanal qasas, tentang cerita yang paling bagus. Bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Sini. Umatnya Muhammad, yuk. Siang ini di masjid ini kita bercerita tentang kisah terbaik. Menurut Ibu film Titanic bagus nggak? Masa sampai terbayang-bayang mbane yang nunggang kapal, njur bojone Kang Buri nyekelin njur karo angin kayak yang kene. Gitu film Titanic ya, Bu. Terus film apa lagi? Kuci-kuci otahe, Masya Allah. Gimana rasanya kalau sama suami di kebun teh guling gitu ya, Bu. Kalau enggak kabikushi. Wah, ikan apa? Ya orang apa lho, biyen naling nonton li mboten napa-napa ning seniki mboten nonton. Kabikushi kabiem, kuci-kuci otahe, sing Inggris napa, Bu? Nambe? Titanic, terus apa meneh? Boys Over Flower gitu ya, Bu. Kalau Korea dulu yang pertama muncul ya Allah. Ustaz Eva ngerti, yang ngerti zaman biyen ya nonton. Ning seniki mboten ajeng nonton malih, Bu. Ada cerita yang paling baik dan itu yang matur tuh Allah. Kenapa ceritanya Nabi Yusuf menjadi cerita yang paling baik? Cerita nabi-nabi yang lain itu putus. Nabi siapa yang paling banyak diceritakan di dalam Al-Quran? Siapa yang ingat? Nabi Musa alaihissalam. Tapi ceritanya lompat-lompat. Kalau Nabi Yusuf, satu surat dinamai surat apa? Dari awal sampai akhir menceritakan siapa? Nabi Yusuf.
cara sinetron apa mbiyen sing ora rampung-rampung? Tersanjung. Dari episode 1 sampai episode ayat keberapa tadi yang kita bahas pertama? 111 itu semuanya cerita tentang siapa? Nabi Yusuf. Itu. Kenapa dikatakan ahsanul qasas? Masya Allah, ini cerita yang paling jelas. Mulai dari Nabi Yusuf kecil, gede, pemuda, terus urut, kecil diapakan, pemuda diapakan, begitu ganteng diapakan, begitu tua diapakan, terus lengkap. Yang lain enggak. Kenapa jadi ahsanul qasas? Karena Nabi Yusuf mengandung tanda-tanda kekuasaan Allah. Siapa yang usul, tadinya kan mau dibunuh. Lalu salah seorang di antara mereka berkata, jangan dibunuh, masukkan saja ke dalam sumur. Siapa yang menuntun lisan saudaranya Yusuf untuk berkata? Siapa yang menuntun tangan-tangan musafir itu kok nggak leren di sumur yang lain? Kok leren di sumur yang di dalamnya ada Nabi Yusuf? Siapa yang nuntun kudanya dan untanya? Allah. Siapa yang nuntun Malik, pembesar Mesir, untuk membeli Nabi Yusuf? Allah. Siapa yang menuntun perempuannya untuk menggoda Nabi Yusuf? Allah. Dia setan diizinkan Allah goda perempuan ini, kemudian perempuan ini goda Nabi Yusuf. Semuanya Allah. Dan Allah juga yang mengizinkan Nabi Yusuf di kemudian hari menjadi apa, Bu? Masya Allah. Begini kisahnya Nabi Yusuf, Bu. Naik anjlok, naik lagi anjlok, bukan turun, Bu. Naik lagi anjlok sampai akhirnya Allah mengangkat derajatnya Nabi Yusuf. Ini sudah pelajaran untuk kita, Bu. Hidup itu berputar. Maka siapa orang yang paling bahagia? Orang yang takwanya enggak pernah berubah-ubah. Ketika di atas dia bertakwa, ketika di bawah dia bertakwa, naik lagi dia bertakwa, turun lagi dia bertakwa. Itu orang yang apapun keadaannya bahagia. Maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, dan di dalam surat Yusuf banyak pelajaran. Di antaranya apa? Anak Nabi Yusuf hormat kepada orang tuanya. Ayah yang sangat berbakti, yang sangat penyayang kepada anaknya. Ada istri yang sudah bersuami godain laki-laki lain. Itu ada di dalam surat Yusuf. Disebut zaman sekarang dengan apa, Bu? Pelakor itu apa tuh singkatannya, Bu? Ini, Bu, ini ada di dalam surat Yusuf. Suami yang gak peduli istrinya berbuat, kan berdua-duaan sama Yusuf. Suaminya tuh gak cemburu ketika istrinya itu dekat dengan Yusuf. Suaminya cuek aja lah, gak apa-apa, wong Yusuf kan budak kita. Berdua-duaan gak apa-apa. Suami yang cuek istrinya bergaul dengan siapapun. Tentang surat Yusuf. Sedulur sing iri dengki kali saudara kandungnya sendiri, Bu. Niki teng surat Yusuf, onten contohnya, Bu. Ngantek nglebokke dulur dhewe lebu pundi? Niku sedulur sekandung. Niku onten teng surat Yusuf. Dan pemuda yang begitu menjaga kesuciannya Nabi Yusuf ada di surat Yusuf. Perempuan yang suka bergosip, begitu ada perempuan itu terus perempuan sak Mesir do kumpul seneng. Loh, memang dari dulu berarti perempuan itu kalau kumpul senangnya gosip. Alhamdulillah hari ini kita kumpulnya tidak. Ini ada semua di surat Yusuf, Bu. Maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, itu kenapa surat Yusuf menjadi ahsanul qasas. Awalnya apa? Ini baru masuk kepada Yusuf. Idz qala Yusuf. Ketika Yusuf berkata kepada bapaknya, Ibu nyimak Qur'annya ya. Idz qala Yusufu li abi. Ketika Yusuf berkata dengan bapaknya. Bapaknya namanya siapa? Bapaknya Nabi Yusuf namanya Nabi siapa? Bapaknya Atta Halilintar namanya siapa? Enggak tahu, alhamdulillah. Bapaknya Nabi Yusuf namanya? Coba manggil bapaknya gimana? Ya abati. Nabi Ibrahim manggil bapaknya yang penyembah berhala, ya abati. Nabi Ismail manggil Ibrahim panggilannya, ya abati. Syariatnya para nabi. Mereka ketika memanggil anak, ya tentang wasyamsa dan
matahari, wal qamara dan bulan. Ra'aituhum, aku melihat 11 bintang, matahari dan bulan itu lisajidin, kepadaku mereka semua apa Bu? Sujud. Ini syariat yang sudah dihapuskan. Dulu cara menghormati orang itu bersujud. Itu masih ada di keraton-keraton, makanya di keraton-keraton kalau mau menghadap raja gimana Bu? Tentu jalannya begini ya Bu. Nah, dulu nggak cuman kayak gini, tapi dengan apa Bu? Sujud. Kemudian dihapuskan. Makanya ini masih sujud. Cara menghormati orang itu sujud. Nanti di akhir cerita Nabi Yakub dengan istrinya, dengan saudaranya apa Bu? Sujud pada Nabi Yusuf. Namun itu tidak ada lagi di syariat baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bintangnya ada berapa? Matahari 1, kemudian 1 bulan. Berarti jumlahnya ada berapa? 13. Sekarang wasyamsya, asyamsun itu matahari. Kata para ulama tafsir itu artinya bapak. Tapi wal qamar, bulan itu diartikan ibu. Nah, di dalam Al-Quran, Ibu, syamsun, matahari itu menggunakan kata-kata diyaun. Syamsun pasangannya diyaun. Tapi kalau qamarun, bulan, itu pasangannya nurun. Qamarun itu pasangannya nurun. Tapi kalau syamsun pasangannya diyaun. Apa bedanya? Diya itu menerangi tapi dengan rasa panas. Itu kenapa Ibu sekarang matahari rasanya apa? Kalau enjing anget. Tapi kalau malam lihat bulan purnama terang, rasa panas enggak? Jadi ayah itu cenderung menerangi sesuatu tetapi enggak sedamai ibu. Ayah tuh enggak bisa, mungkin enggak bisa I love you, enggak bisa sayangku, cintaku, itu bahasanya ibu-ibu. Dan ketika Allah berbicara tentang as-salatu nurun, salat itu cahaya, menenteramkan. Tapi ketika Rasulullah berbicara was-sabru diyaun, tetapi sabar itu dia seperti panasnya matahari. Maka sabar itu rasanya apa di dada Bu? Panas. Itu keajaiban Al-Quran. Kalau kita nulis buku nggak akan bedain mana syamsu wal qamar. Bilang aja 2 matahari, bilang aja 2 bulan, 11 bintang dan 2 bulan, 11 bintang atau 2 mata. Itu detailnya Al-Quran, itu bahasanya Al-Quran. Lali njur pengen sinau bahasa Arab. Tadi Nabi Yusuf cerita apa Bu? Mimpi itu ada 3. 1, mimpi yang hanya keinginan jiwa. Misalnya panas-panas seperti ini, Ibu bayangin apa Bu? Nah, nanti malam karena panas seperti ini, nanti malam mimpi minum. Nah, itu mimpi yang karena kita siangnya tuh habis ngapain. Atau biasanya es, nah, itu ada yang langsung niru, ini tuh anak kecil tuh nyantol Bu. Nah, Bu. Jadi misalnya siang kita habis ngulek-ngulek mie, nanti malamnya mimpinya mie. Siang habis ngapain, itu namanya ini apa perasaan jiwa. Yang kedua, mimpi buruk. Mimpi suaminya selingkuh, mimpi dicokot gula, depan. Masya Allah, seneng banget. Mencokot ula, mimpi doyok-koyok ula, mimpi kejembrong, mimpi kecelakaan, itu mimpi buruk. Dan kata Rasulullah SAW, mimpi buruk itu nggak ngaruh sama manusia mukmin. Dengan syarat ketika kita mimpi, ayo kita lakukan sunnahnya Nabi. Kalau mimpi suruh kemana Bu? Berpaling ke kiri. Kemudian, nah meludah itu maksudnya kalau lantainya Ibu itu tanah. Tapi kalau lantainya master ya jangan meludah. Apalagi di sampingnya suami Jur. Lah mama sing apa? Mama mimpi buruk cari Ustazah Eva kon. Itu jeria sekalian baik gitu ya Bu. Kalau masih belum hilang gelisahnya kata Rasulullah suruh bangun. Kalau masih belum hilang gelisahnya kata Rasulullah suruh wudhu. Kalau masih belum hilang gelisahnya gara-gara mimpi buruk itu disuruh sholat 2 rakaat.
mimpi buruk tidak boleh diceritakan. Ini yang masih banyak tidak tahu. Jadi kalau mimpi buruk malah, ya Allah ngomongin mimpi kamu medeni banget. Bunda kalau sama ayah, karena saya kalau ngomong sama suami membahasakan diri itu bunda. Saya kalau sama suami kalau mimpi buruk ini, ya Bunda tadi malam mimpi astagfirullah jelek banget. Mimpinya apa? Kan nggak boleh diceritain. Ya kalau nggak boleh diceritain ngapain? Cerita gitu. Maksudnya ngapain lapor gitu Bu. Karena mimpi buruk itu menakutkan Bu. Kadang-kadang hati kita takut jangan-jangan mimpi itu dijamin sama Rasulullah nggak ada pengaruhnya. Yang penting kita berlindung kepada yang ketiga. Ini hadisnya Rasulullah. Hampir-hampir ketika kiamat sudah mau datang, mimpinya orang beriman itu jadi kenyataan. Maka itulah kenapa kita minta perkara-perkara yang baik, Ibu. Sebelum tidur disuruh doa nebahi kasur. Supados ya Allah, kita itu dapat firasat, dapat petunjuk, sholat istikharah dikasih petunjuk lewat apa? Mimpinya jadi petunjuk. Ning mboten kenging ngeramal apa meleh www ketik spasi mimpi www.com niku mesti dukun Bu. Jangan terus ibu mimpi ke tafsir mimpi www mau bengi mimpi melaku ngulon. Tafsir mimpi sen jenengko dikirim balik melaku ngulon artinya jenengan kon melaku ngulon terus acam belok-belok ngene Bu. Arep mengkali wiyaka ngulane ngerti ya sasa. Yang berhak menafsirkan mimpi itu ahli Quran dan ahli hadis. Maka itu terkait dengan mimpi. Maka bukunya Adab dan Takwil Mimpi berdasarkan Al-Quran dan Ibu nggak perlu hari ini kemudian cari orang Pak kula wau ndalu mimpi niki artine apa nggih? Njur sekedap Bu kula tak nyuwun wangsit. Oh, niki Ibu ngimpine artine Ibu kan nah niku mesti napa Bu? Dukun niku Bu. Karena yang berhak menafsirkan mimpi dan sekarang jarang ahli mimpi. Nah tadi kalau mimpi buruk gimana Bu? Jangan diceritakan. Apa dalilnya? Di sini Nabi ayat kelima. Ibu nyimak nggih, krono qadarullah mati. Qala ya bunayya. Tadi Nabi Yusuf manggil ayahnya napa? Wah, dibalik sama ayahnya. Ya bunayya, wahai la taqsus ru'yaka. Jangan kau ceritakan mimpimu. Padahal mimpinya Nabi Yusuf tadi apa? Baik, kenapa jelek? Baik, ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Dan dia ayahnya berkata, wahai Yusuf, jangan engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuh yang jelas bagi, kata ayahnya jangan apa? Padahal tadi ceritanya cerita mimpi nopo. Ini kekuatan firasatnya Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yusuf itu bukan pilih kasih. Nabi Yakub itu bukan pilih kasih. Tahu kualitasnya Nabi Yusuf. Saudaranya tadi jumlahnya apa? 11. Kuantitasnya banyak, tapi kualitasnya sedikit. Maka yang jadi nabi nanti Nabi Yusuf dengan adik kecilnya yang bernama. Nah, namun ini pelajaran untuk orang tua kita, jangan sampai pilih. Nabi Yusuf, Nabi Yakub itu firasatnya tajam. Ojo dongeng. Ketoke sedulurmu iki duwe penyakit. Penyakit ingkang pun sebat penyakit hasud utawa penyakit hasad utawa penyakit dengki. Nah, kenapa ndak boleh menceritakan? Bu, ini dalil. Ampun kabeh nikmate ibu niku ditokke kali wong. Tuku emas gelang anyar cepret. Maem karo pizza cepret. Sambel tahu cepret. Kelambi anyar cepret. Montor anyar. Kasur anyar dicepreti ku apa? Karena apa?
orang yang mendapatkan nikmat, di sisi lain sudah ada setan menyiapkan pasukan, di sisi lain sudah ada setan menyiapkan pasukan untuk hasud terhadap nikmatnya. Maka sesekali ibu fa'ma bi ni'mati rabbika fahadis, bercerita boleh. Tapi punya apa? Berapa kilogram emas? Tabungan berapa dikit? Itu enggak perlu diceritakan ke semua orang. Nanti orang ada yang komentar, "Long kerjanya biasa wae ke montore loro ya?" Ki aneh ki. Long kayaknya nyambut gawene biasa wae, tapi kagelange pateng curantil gede-gede banget. Oh, mitasi itaen ya, Bu. Itu orang hasad. Dan kemarin kita sudah bahas, nggak ada perempuan iri sama laki-laki, itu nggak ada. Ibu nggak mungkin iri sama laki-laki, itu nggak ada. Yang ada perempuan itu iri sama tukang becak, irinya dengan tukang becak. Bakul bangunan, hasutnya sama bakul bangunan. Lah tokonya kan main gonyong. Gitu. Itu hasut. Kayak gitu. Itu ngeri sekali. Maka ibunda sekalian, karena Nabi Yakub tahu kualitas anak-anak, kamu jangan cerita ya. Kamu jangan cerita sama kakak-kakak. Dan ini nasihat. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Yusuf, musuhmu itu siapa? Ibu itu jangan musuhan sama teman. Sudah dikasih tahu sama Quran musuh kita siapa? Lah wong wis dikek ngerti musuhe setan kok malah musuhan karo iki jane wong iki. Ampun musuhan apa meleh kale wong Islam. Krana wudune beda, sing siji wudune ngeten, sing siji wudune ayo alumni fikih. Kalau wudunya gini apa termasuk apa? Ayo. Di dalam mazhab Imam Syafi'i fardunnya itu cuman ngusap depannya tok. Sunnahnya sampai ke belakang. Jadi wong sing wudune ngeten niki mau ngarah napa? Wajibnya tok bagi perkataan di kalangan mazhab Imam. Ning Imam Syafi'i matur ning nek ngusap saking mburi niku sunnah. Pertanyaannya apik wajibe napa kalih sunahe? Nah, niku. Wong Islam kiblate padha, wudune padha, ngajine beda sithik. Wis, itu bukan golonganku. Kayane ke surga sempit banget ukur ndok. Jangan, musuh kita siapa? Setan. Bukan teman-teman ngaji ini, bukan. Lagi. Dan nasihat ini nanti yang dieleng-eleng Nabi Yusuf ketika Nabi Yusuf digoda oleh perempuan cantik. Masya Allah, Nabi Yusuf kelingan kiye setan. Nasihatnya siapa? Coba. Jadi orang tua yang kalau bicara itu terngiang-ngiang di otak anak-anak kita, Ibu. Terngiang anak kita tuh kelingan. Ya Allah, biar bapak matur ngene, biar ibu matur ngene, bunda bilang gini, ayah bilang gini, gitu. Jangan yang dieleng-eleng anak tuh, oh ibu biar seneng. Nah, dan seterusnya. Jangan. Kita lanjut. Sekarang ayat keberapa, Bu? 6. Apa bunyinya? Wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits. Nabi Yakub, Nabi Yusuf punya kemampuan menakwilkan mimpi. Makanya Nabi Yusuf itu Nabi Yakub ketika diadukan mimpi, Nabi Yusuf tahu, ini Yusuf mimpinya spesial. Saya tahu takwilnya. Maka Nabi Yusuf, wah ini gawat kalau saudara. Jadi Nabi Yakub tahu caranya menakwilkan. Nanti Nabi Yusuf pun diberi kemampuan yang sama. Menakwilkan mimpi 7 sapi gemuk dengan 7 sapi kurus. Tapi kalau ibu sekarang lihat 7 ekor sapi gemuk dan 7 ekor sapi kurus, itu tandanya apa? Sing gemuk mesti panganane oke, sing gereng mesti kurang. Sapi, saya nggak bilang ibu, Bu. Sapi. Kita nggak boleh menakwilkan mimpi sembarangan. Mbak Eva, kalau wau dalu ngimpi weruh petek lemu karo petek gereng, niku artine napa? Mboten nonton artine, mboten saged nonton sing nakwilaken mimpi kejaba orang yang punya kemam. Sekarang kita langsung masuk ke ayat yang ke-7. Ibu nyimak nggih? Laqad kana fi Yusufa wa ikhwatihi ayatul lisailin.
Artinya, sungguh dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang bertanya. Makanya tadi kenapa Ahsan al-Qasas nanya, dijawab sama buku. Kenapa Nabi Yusuf itu kok bagus, dijawab sama Quran. Tapi nek wong maca Quran, kula maca Nabi Yusuf mboten tenang-tenang, lha nggih sebabe mogor diwaca tok mboten ngertos napa nih. Nah, maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita masuk lagi. Tadi tokoh yang disebutkan dua, siapa sama siapa? Nabi Yusuf. Kemudian, kira-kira dari kisah yang tadi pertama, ibu menilai Nabi Yakub itu orang yang gimana sama anaknya? Bijaksana, kasih sayang, bicaranya lembut, dia tahu visioner. Oh, jangan ngomong sama ini nanti gimana. Nabi Yusuf sosok yang gimana sama ayahnya? Patuh, manut, sopan, ngadu apa-apa ke orang. Sekarang tokoh berikutnya, yaitu saudara-saudaranya Nabi dalam ayat ke-8. Idh qalu li Yusuf wa akhu, mereka ngomong, Yusuf wa akhuhu ahabbu. Yusuf kali sedulure sing jenenge sinten? Ahabbu, luweh ditresnani ila abina, terhadap ayah kita Nabi siapa? Minna, daripada kita orang. Wa nahnu usbah, kita itu sisa. Bahasa Gampile ayat 8 niku matur bapak ki pilih kasih. Luweh seneng karo Yusuf kali sinten? Tenimbang kali kita yang jumlahnya berapa? Nah, ini Bu. Jadi mereka ngobrol ini ngumpul. Jadi jangan asal kumpul. Nah, saudaranya Nabi Yusuf niku ngumpul. Boten tanggung-tanggung, anggota musyawarahnya berapa orang? Ning mung arep ngomong, lah bapak pilih kasih. Kadang-kadang kita ngumpul berbanyak-banyak dengan ibu-ibu mung ajeng nopo? Nah, niku balane sedulure. Milo jangan asal bikin sekuat, kumpul-kumpul, bikin grup, bikin apa? Salah-salah ngumpul-ngumpul meng nopo? Awalnya wong 11 sing siji ilang, sing siji domongna. Kok sing 5 ilang, sing 5 domongna. Itu Bu. Jangan asal bikin sekuat atau grup, Bu. Ini bikin grup 11, Bu. Tapi yang dibicarakan apa, Bu? Nah, yang kedua pelajarannya apa? Inna abana lafi dhalalim mubin. Sesungguhnya bapak kita itu memang sesat. Coba. Berarti karakter anaknya Nabi Yakub yang 11 ini gimana sama orang tuanya? Yusuf tadi bilang sama bapaknya ya abati, yang ini malah ngunekke bapak oh alah. Terus ini salah pandang Bu. Karena Nabi Yusuf itu diperhatikan oleh Nabi Yakub, kata mereka pilih, dalam cerita Nabi Yusuf itu ditinggal mati dengan ibunya sedari nopo? Kecil. Nalurinya ibu, kalau ada anak papat, sing paling cilik sultan, sing paling deman sinten Bu? Pokok dampungi, nanti kakak yang pertama langsung, bunda gak sayang sama kakak, sayangnya sama adik, bunda pilih kasih. Itu udah kalimat sehari-hari Bu. Bunda gak sayang sama aku, bunda gak sayang sama aku. Gitu. Jadi kalau saya ngutang adik sultan ganteng, bunda gak sayang sama aku. Sultan anak solih, bunda gak sayang sama aku. Kalau saya bilang sultan anak solih, juga harus bilang, oh anakku yang lain juga. Ini juga. Ada anak 4, 1 sakit, siapa yang paling disayang? Yang sakit. Bunda enggak sayang atuh, kan kakak sakit minta gendong. Enggak sayang atuh pokoknya. Yang ketiga, kalau ada anak 4, 3 tinggal di Wonosobo, 1 tinggal di sana. Mana yang dikangeni? Nah. Sing nang Wonosobo ambendina gawakna gedang. Gedang Bu, gedang. Sing kang Semarang gawa gedang. Sing ditongengaken sing pundi? Ya Allah, wingi anake nyong sing kang kana bali gawa. Enak banget jer sing nang Wonosobo.
adoh mambu wangi, cepak mambu. Karena belum sinau surat Yusuf. Surat Yusuf itu menggambarkan orang yang salah cara pandang. Kalau ada orang tua yang gede-gede ke putra sing adoh, iku memang sunnatullah. Sing adoh niku dikangeni. Bukankah ibu dingai ya kakangane sing adoh ya ada dintek. Itu kan pan kondur deke pan maem karo apa dijangan nakul godhong boten sing cepak kok takoni Bu. Nggih napa mboten niki terutama sing sepuh-sepuh. Sing wis bakat duwe mantu karo putra sing wis gede-gede sing adoh dikangen-kangeni. Tapi kalau kita sudah duduk di majelis hafazah ini tahu ibu kayak gitu itu bukan pilih kasih, tapi sunnatullah yang adoh itu yang apa Bu? Jadi nggak akan muncul dari kalimat kita adoh mambu wangi, cepat mambu. Sing cepak ora tahu dihargai, sing kana pisan wae langsung di. Nah, niku berarti sedulure setan, kancane sedulure Nabi yang mengatakan inna abana lafi dhalalim mubin. Pancen bapak ke sesat. Nyong sing menehi ambendina ora dikatekna karena setahun pisan bali gawa langsung domong. Berarti nek ibu kados niku pada karo masih dalam musyawarah yang sekuat itu. Mereka berkata, uktulu Yusuf, pateni bayi Yusuf, awit rahuhu ardan, yakhlulakum wajhu abikum, watakunu min ba'di qauman solihim. Yusuf pateni bayi. Nek ora Yusuf dipakan? Buang di mana? Belum. Baca terjemahnya. Di suatu daerah supaya apa? Yang dikon nyimak Quran kok malah jegur ke sumur ke ibu kecan. Tidak ada Astagfirullahaladzim. Fokus ibu. Ya Allah, ibu mikir kenapa? Satu suruh apa? Pateni. Loro buang. Kalau sudah dibuang Yusuf nggak di depan bapak. Nanti kalau Yusuf jauh bapak akan lebih sayang pada kita. Kemudian watakunu mim ba'dihi qauman sholihin. Apa terjemahnya? Nah, jadi gini bilang, yo pateni wae, nek ora pateni guang, engko lebare dewek tobat. Ini katanya saudaranya Nabi Yusuf. Jadi sama dengan kita, yo nonton dangdut, ora apa-apa. Engko lebar nonton dangdut, ngaji. Yo nglendengi, lebar nglendengi, istighfar. Tidak ada tobat dosa yang direncanakan, itu enggak ada. Kalau ibu mau taubat, kita memang berbuat dosa, kita khilaf. Kemudian kita bertaubat kepada Allah, itu taubat. Gak ada taubat, nyongpan nonton dangdut, ora apa-apa. Kalau bare nyongpan ngaji, gak ada. Maka di sebuah negeri Antartika kula gomon. Angger wonten pengajian itu ke awalnya mesti wah, lengtit, dangdut, terakhirnya ngaji. Napa niki Bu? Ora apa-apa lah nyong tak maksiat ndemen engko dosane kumpulna gari ilang garo. Ini cara berpikirnya siapa Bu? Saudaranya Yusuf. Innalillahi. Sedulur niki Bu. Dan inilah dosa pertama di langit dan dosa pertama di bumi, namanya sifat hasud. Apa dosa pertama di langit? Saat iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam gegara matur. Hah? Sekang lemah nyong terbuat dari saya lebih baik dari Nabi Adam. Moh nyong kon sujud karo Nabi Adam. Hasud. Mboten trimo nek enten wong dangkat kali Gusti Allah mboten trimo. Hasud. Maka dari itu iblis dilemparkan ke dalam neraka. Begitu sampai ke surga, enggak cukup sampai di situ, Bu. Ketika hasud dengan nikmat yang diberikan Nabi Adam di surga, iblis godana apa, Bu?
Dahar buah mawon, gitu tuh Bu. Nanti turun Nabi Adam anaknya hasut sama Habil. Diapakan Habil Bu? Niku dosa hasut. Ini nggih hasut. Wong Bani Israel mboten purun ngakoni Kanjeng Nabi sebagai nabi krana hasut. Krana kok Nabi Muhammad mboten saking keturunan Bani Israel, kok malah saking Quraisy, nggak mau beriman, itu hasut. Maka hati-hati, sifat hasut itu bisa mengantarkan kita sampai tegel mateni. Tidak mateni secara fisik, membunuh secara personal. Rasa bergaul karo Mbak Kai ke tukang ngene, dibunuh bu karakternya oleh ucapan orang-orang yang hasut. Lihat, qala qailun minhum. Ini ada yang beride. Aja pateni, aja guang. Lanjur meturute deke brikekna. Qala qailun minhum la taqtulu Yusuf. Jangan bunuh Yusuf. Wa alquhu fi ghayabatil jub. Tapi lempar aja Yusuf ke dalam. Nanti yaltaqitu ba'da sayyarah, akan ditemui oleh musafir yang sedang cari air. In kuntum fa'ilin, kalau kamu benar-benar pengen mewujudkan idemu. Coba Bu, ini onten ide. Jadi tidak semua ide itu maer nggih Bu. Niki ide kan ya padha wae elek, mau kan diguang. Siji niki ide ulun napa? Ya wis deke ora seneng joget ning ngebeng, enggak ada wae niki Bu. Jadi niki idenya bukan jangan joget ngaji wae, niku baru top ide, tapi wis apa-apalah joget setitik bae. Nah, itu ide juga. Ini berarti balane. Nah. Dilemparkan kemana Bu? Tapi kembali Bu. Nanti di dalam hikmah cerita ini, kalau Nabi Yusuf tidak dilemparkan ke dalam sumur, Nabi Yusuf tidak akan sampai ke Mesir. Nabi Yusuf tidak menjadi menteri keuangan. Ada kalanya untuk menjadi mulia, Allah memulai kita dengan dijatuhkan serendah-rendahnya Bu. Pak Happy Trenggono itu ketika ditanya, Pak, memang orang sukses itu harus hancur dulu. Beliau menjawab ini, ya enggak harus. Tapi jarang orang sukses yang tidak diawali dengan perjuangan. Jadi beliau ditanya, memang orang sukses itu harus hancur dulu apa Pak? Ya enggak. Tapi jarang orang yang sukses itu yang tidak dia rintis dengan berjuang. Maka Ibu, Masya Allah. Ada kalanya Allah memasukkan kita ke dalam sumur-sumur yang begitu dalam Ibu. Untuk dijatuhkan. Cara panah itu Allah narik busur kita ke belakang. Orang mau manah itu kan ditarik Bu. Ditarik ke belakang, semakin kuat tarikannya semakin apa Bu? Nah yang belajar manah. Semakin kenceng lesakannya. Dan supaya pas ujung yang kita sasar. Ada kalanya Allah menarik kita mundur, direndahkan, dihianati, disakiti, di apa-apa. No, sabar sebentar. Nabi Yusuf juga dimasukkan sumur. Nabi Yusuf nabinya Allah, keturunannya nabinya Allah. Kita bukan siapa-siapa. Kalau Nabi Yusuf diuji, kita pun diuji. Seandainya ada orang curhat itu pengen dijawab tuh gini Bu, ya Allah, seandainya Anda tahu ujian yang Allah timpakan kepada diri ini lebih berat daripada ujian yang Allah timpakan kepada Anda. Makanya dulu ketika ngaji di situ tuh keran kertas enggak mau tuh Bu. Ibu mau enggak ngerjain ujiannya orang lain? Enggak mau Bu. Ada kalanya kita dilempar ke dalam sumur oleh Allah. Tapi tunggu, ada masanya Allah menjadikan Nabi Yusuf yang dilempar ke dalam sumur jadi raja. Lanjut ke ayat berikutnya. Bunyinya bagaimana? Qalu ya abana, begitu ya? Qalu ya abana, wahai bapakku. Tadi bilang bapaknya fi dhalalim, tapi sekarang manggil ibunya dengan apa? Ya abana. Podo kali Nabi Yusuf. Mereka masih punya adab. Sudah 2:30 ternyata. Malakalata. Ini bacaan apa Bu? Bacanya gimana caranya? Gimana cara bacanya? La ta'manna. Nah, ini belajar tajwid. Ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Apa artinya? Wahai
ayahku, mengapa engkau tidak mempercayai kami terhadap Yusuf, padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan. Saestu menginginkan kebaikan? Niki jenenge munafik, Bu. Ngomong muni arep apik ning niate elek. Nih, masih terus. Ini masih kisah. Arsil ma'ana ghadan. Boleh enggak Yusuf ikut kami? Yarta wa yal'ab. Untuk apa? Bersenang-senang, bermain. Kami pasti akan menjaga. Ini anak kecil, manusia itu senang dengan permainan. Terus bocah cilik niku main itu lumrah, Bu. Malah ibu aja dolanan bae ta. Cilik ora oleh dolanan, wis tua dolanan wis tua kan? Ya dunia ini loh betapa pentingnya bermain untuk anak. Nabi Yusuf ini putranya, biarkan Yusuf besok main sama kami, Bah. Boleh enggak, Bah? Dijawab sama bapaknya. Qala inni la yahzununi an tadhhabu bih wa akhafu ay ya'kulahu dhi'ba wa antum anhu ghafilun. Bapak ki asline wedi. Mbokan Yusuf nek melu kowe leno njur Yusuf dimakan. Firasatnya Nabi Yakub itu luar biasa. Ini biasanya orang tua ke anak itu cok nyambung, Ibu. Nyer gitu. Kok anakku gini, astagfirullahaladzim gitu, Bu. Ojo mangkat saiki kata kok arep udan. Itu firasat anak. Bapak ki wedi. Bukan wae engko pas dolanan Yusuf dipangan. Qalu, mereka masih sesumbar, Bu. Mereka ngomong berjamaah. Lain akalahu dhi'bu wa nahnu usbatun inna idzal khasirun. Mosok dipangan apa tadi? Lah kita ini kan anak abah. Jumlahnya berapa tadi? Dan kita ini badannya, wah kalau kita sampai enggak jaga Yusuf namanya kita apa, Bu? Bu. Namanya kita cimpringan kalau paling enggak bisa jaga Yusuf. Itu masih gagah sama bapaknya. Padahal mereka punya niat apa, Bu? Banyak orang kayak gini, Bu. Nang ngarep apik nang buri, Ibu mesti seneng nek materine kaya ngene. Wah. Muga-muga wong kae krasa. Nang ngarep apik nang buri. Ibu seneng kalau jangan ngacungi orang lain. Kalau ngaji kayak gitu, ya Allah jangan yang kayak gitu. Nah, ada udang di balik batu. Ibu, muka-muka kesender mau wong kae ngaji. Masa begitu? Akhirnya izinkan enggak sama Nabi Yakub. Sekarang sampai ayat 15. Apakah 15 nggih? Falamma dhahabu, akhirnya mereka pergi dengan Nabi Yusuf. Wa ajma'u ayyaj'aluhu fi ghayabatil jub. Mereka siap-siap melaksanakan program kerjanya mereka ketika rapat tadi, Bu. Wa auhayna ilaihi latunabbi'annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Dimasukkan Yusuf mana, Bu? Sumur. Dimasukkan Yusuf ke dalam sumur dan saudaranya tuh nginjen. Do you know nginjen, Bu? Diteni berhasil. Apa tadi rencana mereka? Kalau Yusuf dimasukkan musafir yang ngambil Yusuf. Nah, jadi mereka tidak pulang, Bu. Mereka diam. Dinteni anak musafir apa ora. Dan ketika Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, inna auhayna. Kami mengutus malaikat Jibril berkata kepada Nabi Yusuf, latunabbi annahum amrihim hadza wa hum la yash'urun. Yusuf, aja sedih. Sesuk kowe bakal ndongengke cerita ini marang sedulur-sedulurmu. Ibu gini, enak ya jadi Nabi Yusuf, diuji tapi udah dijanjiin solusinya. Ya, Bu? Ibu mau bilang gitu kan? Kalau kita kan diuji nggak dikasih rambu-rambu sama Allah, besok hijau apa oranye apa merah, blank, Nabi Yusuf dimasukkan sumur langsung dikasih tahu. Menurut para ulama tafsir, dimasukkannya Yusuf ke dalam sumur sampai ketemu lagi dengan bapaknya itu 80 tahun. Gak ketemu anaknya 80 tahun. Memang dikasih
Maka kepada orang beriman Allah kan, kamu sabar, kamu sholat. Yusuf nggak bilang kapan ya Allah, kapan ini akan terjadi, saya akan bercerita dengan saudara-saudara saya. Ibu nggak boleh bilang kamu suruh sabar sholat. Kapan? Saya sudah sabar, sudah habis kabaran. Kalau Allah belum ngasih tanda-tanda 80 tahun untuk Nabi Yusuf yang dijamin masuk surga. Lalu gimana untuk kita yang penuh maksiat? 80 tahun Ibu. Maka kemudian Ibu masih sabar ya? Kita lanjutkan nggih. Ayat ke berapa Bu selanjutnya? Ke-16. Waja'u abahum Aisyah ayyabukun. Tadi pamitnya pagi. Waja'u mereka pulang, abahum mendatangi bapak mereka Aisyah sholat apa Bu? Berarti waktunya apa? Lalu kemudian mereka sambil nangis. Yo, ini cara ilmu kepolisian dan perintelijenan. Nangis nalikane terang kados niki dengan bengi lebih kelihatan mana? Maka mereka milih pulang waktu apa? Malam. Ada orang pinter, cerdas, cerdik, jenius, tapi sayang digunakan untuk apa? Jahat. Bali bengi bae. Kok karo nangis bapak ora patia perso. Inilah yang disebut dengan air mata. Coba Ibu tahu nggak buaya itu kapan nangis? Gak tahu Bu? Saudara Eva tahu. Buaya itu kalau mau nerekam mangsanya itu keluar buliran bening dari matanya. Dia tuh kalau mau makan itu katanya menurut artikel yang saya baca, dia mengeluarkan tenaga sehingga tenaga itu mendorong sensor apa yang membuat dia menangis. Jadi buaya itu nangis bukan karena bersedih. Buaya itu nangis justru ketika menerkam. Itulah kenapa dikatakan air mata buaya. Oh. Qalu, lanjut makarnya mereka. Ya abana, inna zahabna. Kami sudah pergi tadi sama Yusuf. Nastabiq. Artinya di situ berlomba, betul? Ayat ke-17. Awalnya artinya apa? Bapak, tadi kami sudah pergi, kemudian kami. Nah, tadi izinnya mau minta ngajakin apa? Main sama apa? Ya kok ini dadine apa? Iki cara polisi ngapusi deh guys. Keton Bu. Maka ilmu intelijen itu dari sini Bu. Ngapus ajake mau dolan karo bersenang-senang. Lah kok malah bali laporane? Nih, orang yang bohong punya rencana buruk itu suatu saat dibongkar sama Allah. Entah keceplosan, entah pokoknya entah kata-katanya mesti dibongkar kali Gusti Allah. Mboten sawedi. Cara wong Wonosobo tunggu saja. Biarkan waktu yang wah gitu. Tunggu. Wampun khawatir. Kemudian tarakna Yusufu inda mata'ina fa'akalahu dhi'bu. Kami tinggalkan Yusuf, kami tinggal lomba-lomba. Lalu Yusuf dimakan. Nah, pas dengan firasatnya siapa Bu? Ancen ki bocah 11 ki pinter. Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin bah. So apa mboten ngandel kalih kula bah. Kita ini kan orang-orang jujur. Kita ini kan anak-anaknya Nabi. Mereka lupa bapaknya Nabi. Nabi dapat apa? Wahyu. Mereka khilaf. Sampai lupa bapaknya itu siapa. Mereka lanjut. Waja'u ala qamisihi bidammin kadhib. Mereka datang bawa napa? Baju yang sudah dikasih apa Bu? Nah, darah palsu. Napa nek serigala nerekam wong serambut-rambutnya dipangan? Minimal onten turahe napa? Bro drijine, bro sikile tapi kalau mereka benar mereka akan bawa baju ada darahnya sambil bawa anggota tubuh sisanya. Niki lho Pak nek mboten ngandel drijine Yusuf. Kok sing digawa mung klambi tur wotoh. Terus Nabi Yakub pun ngerti, teh pedus. Kan orang Arab senang makan kambing ya. Kita duduk teh menungso. Tapi orang nipu itu ujuare penipuannya sudah apa Bu?
Wah, sudah CCTV dihilangkan. Wah, apa ini kasus apa ini, Bu? Pokoknya hilangkan. Sesungguhnya makarnya Allah itu lebih dari lebih, Bu. Mereka sudah merencanakan pulangnya malam, nangis, bawa darah. Bajunya juga dibilang kalau Yusuf terekam. Nabi Yusuf itu nabi, Bu. Kemudian qala bal sawwalat lakum anfusukum amran fasabrun jamil wallahu musta'anu ala ma. Nabi Yusuf ini, Nabi Yakub ini, ya Allah, Bu. Sinten sing saged nerimo anake dipamiti digawa dolan dibaleke mung klambi dalai getih ngapusi. Nabi Yakub nggak komentar apa-apa, cuman begini kira-kira bahasa Wonosobo. Ya wis, nek ujarmu tumindakmu apik ya kono. Abah mung iso fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Abah ora iso komen muka iso sabar, Allah penolong orang-orang yang sabar. Kalau bukan Nabi nggak bisa komentar kayak gini. Kalau Ibu komentar nopo, Bu? Bisa-bisa nih. Yakub nggak komentar apa. Sabrun jamil. Yang paling indah itu orang-orang kayak gitu hanya apa, Bu? Diam. Itu nek konten wong merencanakan keburukan apapun dineng kemawon. Makarnya Gusti Allah itu paling canggih. Wis arep CCTV ini diguang wis nyembelih wedhus apa walah dibongkar sama Allah. Wajaat sayyaratun, kemudian datang apa Bu? Ini diputus. Datang itu tadi mereka sayyarah penggembala itu yang direncanakan itu. Kemudian narik tiba-tiba Masya Allah, Bu. Napa, Bu? Niate luru banyu dikai apa kali Gusti Allah? Ini pelajaran. Allah itu akan memberikan kejutan di luar rencana kita. Kadang kita cuma minta anak solih. Diberikan anak solih, lagi pinter, lagi sopan, lagi santun, lagi sugih, lagi ganteng, lagi tobat, lagi alim, lagi apa. Jauh di luar yang kita rencana. Yo dombeni kok untuk nomor, Bu? Masya Allah. Kemudian apa? Fa'adladal kaget embere kok ono. Ibu ngesuk nggak usah berhayal. Kesomor. Qala ya busyra hada gulam. Wah, mereka senang, Bu. Walah, nemu kiye alhamdulillah atan dianggap sebagai barang. Wallahu alimun bima ya'malun. Mereka sudah punya rencana di apa, Bu? Dijual. Coba Nabi dijamin masuk dianggap barang dagangan. Padahal di sisi Allah dia sebagai apa? Ini pelajar, jangan risau sama penilaian manusia. Lah kayak mono wong ora tahu sedekah, ora bae. Gusti Allah tahu. Kayak wong ora tahu ngaji, kula mencen mboten nate ngaji, us wong kula nyambet gawe dugi jam setunggal. Kula nek anggur jam kalender niku kula tuntangi mirengaken YouTube. Padahal kita jam 2 masih ngapain. Itu wanita karir mana sempat ngaji, siapa bilang mereka bangunnya jam 3. Karena sudah nyiapin apa-apa mau anaknya jam 7 harus pinjer. Jangan suudzon, jangan risau dengan penilaian manusia. Menilai kita siapa, Bu? Sedihlah kalau Anda ramai kayak gini dengan manusia, tapi di sisi Allah sepi, nggak ada temannya, nggak ada beritanya. Tapi Anda sepi dari pemberitaan manusia, tapi ramai dari pemberitaan Allah. Fasyarahu bithamanin baksin darahima ma'duda. Didol regone. Niku wong nek ngerti niku Nabi didol mboten? Mboten. Ning wong niku mboten ngerti. Nganggep Nabi Yusuf namung dagangan budak adidol wae murah. Wong nemu kiye. Ini Bu kan. Kalau barang nemu sok mboten dihargai ta, Bu? Ning nek tuku nggo dhuwit sing dikumpulke sing ngono walah leng. Aja didol ki kenang-kenangan biyen nyong ling tuku kodhong ki gaji per ama. Padahal kudunge wis keciliken, wis kenene keton, gen ora gak diwenehna wong. Egen eman-eman go kenang gede ya dicelek. Nah celek bukan nyong ngemben langsing. Ngoten, Bu. Niku. Wah, itulah kedustaan. sekali berbohong, coba bohongnya tadi apa aja? Ngomong. Kedustaan, sekali berbohong, coba bohongnya tadi apa aja? Ngomong. Kedustaan, sekali berbohong, coba bohongnya tadi apa aja? Ngomong. Kedustaan, sekali berbohong, coba bohongnya tadi apa aja? Ngomong. Kedustaan, sekali berbohong, coba bohongnya tadi apa aja? Ngomong. Kedustaan, sekali berbohong, coba bohongnya tadi apa aja? Ngomong. Kedustaan, sekali berbohong, coba bohongnya tadi apa aja? Ngomong. Kedustaan, sekali berbohong, coba bohongnya tadi apa aja? Ngomong. Kedustaan, sekali berbohong, coba bohongnya tadi apa aja? Ngomong. Kedustaan, sekali berbohong, coba bohongnya tadi apa aja? Ngomong. Kedustaan, sekali berbohong, coba bohongnya tadi apa aja? Ngomong. Kedustaan, sekali berbohong, coba bohongnya tadi apa aja? Ngomong. Kedustaan, sekali berbohong, coba bohongnya tadi apa aja? Ngomong. Kedustaan, sekali ber
Masa dados wong nek pun tumindak Allah niku mburi-mburine niku mesti Allah terus. Karena pintu keburukan itu jejer. Ini ada pintu, begitu ibu masuki pintu keburukan, belakangnya pintu yang lain sudah nunggu. Sebaliknya itu pintu kebaikan, kalau ibu masuk pintu di belakangnya juga, ini loh yang disebut setelah keburukan pasti inna min jaza'is sayyiati sayyi'atun ba'daha. Sesungguhnya jaza dari sayyi'ah keburukan itu adalah keburukan setelahnya. Masya Allah. Bu. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, mangke di ayat 21 ditumbas kalian. Pembesar Mesir diberikan kepada siapa? Nah, ada yang Mesir ini mandul, Bu. Tidak punya anak, maka menutup waqala imraatihi kepada istrinya yang kita kenal dengan nama siapa, Bu? Zulaiha. Nanti ibu dari ayat pertama sampai 111 nggak ketemu Zulaiha, nggak ketemu. Akrimi matwahu asa an yanfa'ana au nattakhidahu walada. Dimulake ya Bu, kei ageman sing apik, paringi daharan ing enak, muga-muga bocah iki ngemben manfaat lan mulyaake awake dewek. Masya Allah. Ini Bu. Jadi beliau sudah punya firasat, Ibu. Ini juga firasatnya luar biasa. Yang namanya Menteri Perdagangan Mesir. Masya Allah. Maka karena sudah jam 3 kurang, saya putus. Ceritanya masih apa, Bu? Nah, besok belajar dari Yusuf episode kedua. Pelajarannya hari ini fungsi cerita dalam Islam satu apa? Tasdik, tafsir, hudan, rahmah. Apa pelajarannya? Apa tadi musafir yang ambil air? Allah bisa saja memberikan sesuatu yang lebih dari yang kita inginkan. Kenapa Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur? Ada kalanya Allah nguji kita dijebloske supaya kelak Allah memuliakan kita. Dan hati-hati jangan asal kumpul rapat. Saudaranya Nabi Yusuf juga rapat, tapi rapatnya membahas saudaranya Nabi Yusuf bodoh apa pinter? Neng pintere dinggo napa? Nah, banyak pelajaran, hasud dan seterusnya. Insya Allah besok pertemuan selanjutnya kita bercerita tentang makarnya istrinya pembesar Mesir. Apakah benar pintunya itu berlapis-lapis sehingga di film itu digambarkan ketika Nabi Yusuf keluar itu pintunya buka. Kemudian istrinya itu dari belakang menarik. Apakah betul pintunya itu banyak atau pintunya itu satu dan seterusnya? Kita bertemu di kisah selanjutnya di dalam belajar dari kisah Nabi Yusuf. Insya Allah pada pertemuan berikutnya saya akhiri astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.